Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdah pasal 2 bait 25. Wala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kay dal khasmi wal hakami. Wala tuti', jangan engkau ikuti, jangan engkau taati, minhuma an-nafs wa syaitan, nafsu dan setan, khasman wala hakaman, baik sebagai musuh atau sebagai hakim. Sebab dua-duanya ini berbahaya. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Fa'anta, maka engkau ta'rifu tahu, kaidal khasmi, tipu daya musuh, wal hakami, dan tipu daya hakim atau qadhi. Baik setan nafsu itu memberikan bisikan, kelihatannya baik, ya jangan diikuti kalau berasal dari sana. Memberikan bisikan seorang hakim atau seorang qadhi yang memutuskan satu perkara, kelihatannya baik, padahal di situ ada tipu daya. Alhasil, yang dimaksud oleh Al-Imamul Busiri, pelajari bisikan itu. Begitu kau tahu itu dari setan atau nafsu, tinggalkan. Mau bentuknya pakai qala Rasulullah, pakai qala Allahu. Kan ada di kitab-kitabnya Al-Imamul Ghazali itu. Beliau bilang apa? Ini bagi orang-orang yang memang sudah hafal hadis, hafal ayat, hafal maqalatul ulama. Itu biasanya setan berbisik pakai itu. Berbisik pakai ayat. Jangan dikira setan gak bisa qala Allah loh. Kadang berbisik pakai hadis. Tapi pikiran kita itu diarahkan ke yang dia mau. Contoh begini. Orang yang ingin, maaf, menentang orang tuanya di dalam satu masalah. Bapaknya atau ibunya menyuruh A, nafsunya dia menyuruh B. Ditunggangi si nafsu ini sama setan. Kebetulan yang sedang dipengaruhi setan ini santri. Tahu Quran, tahu hadis, tahu maqalah. Setan itu akan mengarahkan pikiran orang ini ke hadis-hadis yang mendukung nafsu dia. Contoh, akan diingatkan tentang hadis. Orang tua itu kan harus bijaksana. Rahimallahu walidan ana waladahu ala birrih. Allah itu akan memberi rahmat orang tua yang anaknya dipermudah berbakti. Tapi ini setan ini, benar itu hadis ada. Tapi harusnya saat si anak yang sedang berperkara ya, dengan hukum Allah ini, jangan diingatkan ke hadis itu. Harusnya diingatkan ke hadis, man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit, dan sebangsanya. Siapa-siapa yang masuk waktu pagi, orang tuanya tidak ridha, Allah berubah tidak ridha. Dan sebaliknya. Atau diingatkan tentang ayat-ayat Quran, tentang luar biasa susahnya ibu ketika mengandung, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi tidak. Si setan ini, dan ditunggangi nafsu juga kerjasama, diarahkan ke dalil-dalil yang memperkuat hawa nafsunya. Dan itu terjadi setiap waktu. Sebab kita capek, setan tetap semangat. Gak ada capeknya fil idlal setan itu. Tidak pernah setan beristirahat daripada menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan lain-lain itu, kalau ibarat main tinju, berantem gitu antara kita dengan setan, udah pasti kalah kita. Dia gak pernah capek, dia tahu gerakan hati kita, tahu hadis, tahu ayat, tahu maqalah, dan selalu segar untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam ini.
Makanya katanya Imam Al-Ghazali, wa ghairuhu min ahli tasawuf, satu-satunya cara untuk mengalahkan syaitan adalah kita memohon kepada yang menciptakan syaitan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, itu dari hati. Kita balik memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah tidak bisa di dalam mengalahkan setan. Untuk urusan nafsu memang harus kita pelajari, mulai dari nafsul ammarah bisu, nafsul lawamah, itu dua aja itu, jangan ke yang tinggi-tinggi. Nafsu mutmainnah itu masih jauh, itu bukan ranah kita itu. Apalagi nafsu radiyah mardiyah kamilah. Ini aja dulu nih, antara ammarah lawamah. Ammarah itu nafsu yang selalu memerintahkan kita kepada keburukan. Di mana ada perintah Allah, pasti nafsu ammarah melawannya. Itu pasti sudah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita mau ke situ, hati kita menentang, itu baik berarti. Contoh, puasa sunnah. Kan hati kita melawan. Enggak. Nanti lemas. Nanti ini. Nah, itu namanya ammarah, itu yang disuruh lawan itu. Apa ada obat untuk nafsu ammarah? Silahkan Anda baca semua kitab karangan ahli tasawuf, tidak akan ditemukan dua obat. Satu saja. Fi ayyi kitab. Mau kutubul imamil Ghazali, kutubul imamil Haddad, kutubul imamil Sya'rani. Baca itu dan lain-lain. Atau ahli tasawuf modern, orang-orang thariqah yang mutakhirin, mursyid-mursyid thariqah Mu'tabar An-Nahdhiyah yang ada di Indonesia ini. Baca aja karangan-karangan beliau-beliau itu. Mulai dari Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Nawawi Banten dan lain-lain. Tidak akan Anda temukan dua obat. Semua sepakat menjawab dengan satu fatwa, dengan satu jawaban. Dawa'uha mukhalafatuha. Obat melawan nafsu ammarah bisu hanya dengan melawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Enggak ada dawa'un tsanin, obat kedua tidak ada. Ya cuma itu, dilawan. Supaya muncul jiwa ingin melawan, itu baru ada. Mulai dari kafaratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak tawassul dengan wali-wali, banyak aurat, banyak qiraatul Quran, banyak ziarah magam, yang punya uang ya banyak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak umrah dan lain-lain. Itu akan memunculkan, nanti ada rasa panggilan tuh di dalam hati untuk melawan hawa nafsu. Kalau itu bisa memohon kepada Allah Ta'ala supaya dimunculkan panggilan untuk melawan nafsu ammarah bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Gak ada dua ya, cuma itu harus dilawan. Nah, nanti setelah mengadakan awal perlawanan, diistiqomahkan. Nah, nanti itu tambah ringan, sampai menjadi adah hasanah. Adat kebiasaan yang baik. Hilang itu sudah beratnya itu. Contoh yang paling bagus untuk nafsu amarah itu, ya bulan yang akan datang nanti ini, Syahrul Ramadan. Anda bisa meneliti diri Anda, hari pertama puasa bagaimana, sampai 10 hari. 11 sampai 20 rasanya bagaimana. Kan tambah ringan. Apalagi kalau datang Idul Fitr, Anda tambah 6 hari bulan Syawal. Habis itu jangan berhenti kalau bisa. Istiqomahkan. Senin Kemis, apa puasa Daud. Ala nasyi'tum, terserah Anda. Mau Dahar, mau Daud, mau Senin Kemis, mau dari awal bulan, apa aja lah puasa-puasa sunnah itu. Di situ sambil kita nilai. Nanti Anda paham itu. Apa itu nafsu ammarah bisu? Bagaimana cara menyelesaikan dia? Bagaimana cara membuat si nafsu ammarah ini menjadi
anjing yang tunduk kepada kita, itu ibaratnya kan anjing itu. Kita harus menundukkan anjing ini. Setelah si anjing tunduk, baru naik itu, namanya nafsul lawwamah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.